saya lanjut kepada pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Najib Advani, spesialis anak konsultan. Berikut saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Pendidikannya tahun 1979 menjadi doktor dari Universitas Indonesia, kemudian tahun 1989 sebagai dokter spesialis anak juga dari Universitas Indonesia, kemudian mengikuti fellow pada 1997 di Rotterdam di Holland ya, sebagai pediatric adolescent fellow. Kemudian tahun 1997 sampai 98 juga sebagai kardiologi fellow di Melbourne, Australia. Kemudian pada tahun 1999 Master of Medicine in Pediatric dari Universitas di Melbourne. Kemudian menjadi konsultan di pediatrik kardiologi juga pada tahun yang sama. Kemudian beliau menyelesaikan PhD atau doktoral dan pada tahun 2014. Tahun 2020 beliau dikukuhkan sebagai guru besar di pediatrik, khususnya di pediatrik kardiologis. Dan 1994 sampai sekarang beliau sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Brawijaya. Dr. Najib, Profesor Dr. Najib Advani akan berbicara dengan topik yang menarik, presentasi tata laksana awal penyakit Kawasaki dan komplikasi kardiovaskular fase lanjut. Saya persilahkan Profesor Dr. Najib Advani. Waktunya mungkin sekitar 30-35 menit, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Eni. Tadi Dr. Lee sudah bicarakan banyak tentang penyakit Kawasaki ya. Tapi saya ada sedikit mungkin tambahan Dr. Lee yang mengatakan penelitian saya mendapatkan anak laki-laki 4,6 bandingkan 1 dengan perempuan. Itu mungkin ada salah ketik kali ya. Yang benar 1,6 dibandingkan 1 gitu ya. Jadi bukan 4,6 tapi 1. Maaf dokter, bacanya salah. Jadi maksudnya nggak ada yang sampai 4 gitu ya. Biasanya paling itu sedikit ya. Sorry. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini adalah tentang manajemen dan komplikasi dari Kawasaki ya. Mohon maaf saya ada sedikit kesulitan mendapatkan slide show-nya nih. Kita mulai ini dulu ya sampai saya ini kan ya. Jadi Kawasaki ini kita bikin acara karena menyambut Kawasaki Awareness Day ya, tanggal 26 Januari ya. Dalam dunia Kawasaki itu ada 2 yang penting, tanggal yang penting. Nomor 1 itu Kawasaki Awareness Day 26 Januari, dan nomor 2 6 Februari. 6 Februari itu apa? Ulang tahun dari Bapak Tomisaku Kawasaki ya. Kemudian tadi dokter sudah jelaskan juga tentang penyakit Kawasaki ini, gejala klinisnya ya, bagaimana. Nah, saya dapat satu ini ya, singkatan mungkin teman-teman bisa supaya mudah tahu Kawasaki ya. Ini yaitu My Heart ya, My Heart ya, di sini My Heart. Dengan ini M itu untuk mucosal changes, erythema, H untuk head and foot changes, erythema, kemudian I untuk eye changes, adenopathy, R itu rest, olimal exanthem, dan temperature ya. Kenapa kita harus tahu Kawasaki? Itu pertanyaan, kok harus belajar Kawasaki ngapain? Saya suka, tidak suka, mau, tidak mau, Kawasaki sudah mulai banyak sekarang. 25 tahun lalu waktu saya baru mulai Kawasaki itu masih jarang sekali ya. Banyak kan dokter tidak ngerti, hanya segelintir yang ngerti. Kan di Indonesia dianggapnya tidak ada. Gitu ya. Tapi makin ke sini kan makin ada gitu ya. Dan ternyata terbukti memang ada, dan sekarang makin banyak ya. Di negara-negara yang berkembang, biasanya Kawasaki itu sedikit ya. Tapi yang banyak itu masih
Prof. Najib, mohon maaf belum di slideshow, Prof. Ya, ini saya lagi coba nih, lagi ada kesulitan. Nah ini. Nah, terus ya. Ada technical difficulty nih. Yang mati di sini rupanya nih. Sorry, mohon maaf ya. Escape. Lalu saya mulai di slideshow. Saya ketindihan dengan gambar ini. Jadi untuk tombol slideshow-nya nggak kelihatan gitu. Iya, Prof. From current slide ya, from beginning ya, sorry ya. Nah ya. Nah ya. Jadi Prof. Makasih, Prof. ya, makasih. Mohon maaf saya ini jadi ya, karena Kawasaki ini menyerang suka saya bisa belajar karena Kawasaki menyerang aneurisma, menyerang arteri koroner, bikin aneurisma koroner dengan segala konsekuensi yang kita bahas nanti ya. Ini luar biasa lah, bukan main-main kalau aneurisma koroner itu ya. Kalau ringan-ringan Kawasaki, mereka yang berat itu mengganggu seluruh hidup si pasien ya, yang besar yang giant tuh, mesti minum obat seumur hidup, akan sampai bypass, keluarga juga menderita, waduh luar biasa ya. Saya mungkin kalau bisa buat suatu buku novel mungkin bisa menceritakan tragedi pasien yang Kawasaki yang terlambat, luar biasa penderitanya. Ada yang orang tua datang dengan nangis-nangis, ada seorang ayah yang mencium kaki saya supaya anaknya sembuh, koronanya normal, tapi saya tidak sanggup saya bilang ya, karena kalau sudah rusak yang permanen itu susah. Terapinya apa? Bypass koroner. Bypass koroner di Indonesia bisa, belum ada dokter jantung bedah jantung yang bisa. Saya kirim kemana? Ke Jepang saja gitu ya. Itu masalahnya, kesulitannya. Dan kita makin maju suatu negara, katanya Kawasaki makin banyak. Demam reumatik makin berkurang. Dan ini transisi masih ya. Tadi dokter Lee sudah jelaskan juga bahwa ini ada bisa kena ke aneurisma ke seluruh arteri yang lainnya. Dan saya lebih fokus ke manajemen dan komplikasi saya bicarakan ya. Pertama manajemen dari Kawasaki ya. Ada kita bagi dua acute stage ya dan long term ya. Pada fase akut tujuannya adalah nomor satu ya, utamanya mengurangi inflamasi di arteri koroner dan mencegah terjadi trombosis. Karena inflamasi itu akan merusak koroner, kita harus cegah cepatnya. Dan juga mencegah trombosis. Kita atasi inflamasi, kalau kita tidak bereskan lainnya, nanti trombus. Lalu pasien bisa serangan infak miokard dan bisa meninggal. Dan satu lagi long term, jangka panjang. Jangka panjang juga untuk mencegah terjadi iskemia miokard atau infark ya. Ini seperti seorang dewasa, ya pernah ada pasien Kawasaki saya yang kena akut coronary syndrome gitu ya, umur 8 tahun, pembagian dadanya benar-benar sakit benar, seperti orang dewasa yang kena serangan jantung. Tidak beda, walaupun mekanismenya beda, tapi ujung-ujungnya sama tetap. Ya. Kasihan gitu ya. Nah, bagaimana tata laksananya ya? Nomor satu, pasien Kawasaki harus dirawat. Tidak bisa berobat jalan. Ada pasien yang berobat jalan nggak bisa ya. Ada pasien saya dari Cina itu, mereka di Cina katanya selamat jalan, kasih IV aja berjalan, terus besok balik lagi segala macam. Kita mungkin nggak bisa di sana, Cina mungkin banyak sekali penduduknya ya, jadi mereka kayaknya mesti efisien gitu. Kita nggak bisa, dan saya juga nggak berani ya. Semua harus dirawat karena berikan IVIG intravena ya. Dan konsultasikan ke pediatri kardiologis kalau bisa yang lebih berpengalaman, karena mungkin tidak semua kardiologis pengalamannya sama ya. Nah, tapi ini anjuran dari American Heart Association, bukan anjuran dari saya ini. Lalu berikan IVIG. Apa IVIG? Intravenous immunoglobulin. 2 gram per kilogram berat badan dalam 10-12 jam. Mahal ini ya. Mahal. Dan parahnya lagi 10% kebal, resisten. Diulang lagi. Tapi penelitian saya mendapatkan cuma 7%. Di Amerika sampai 25% resistensinya. Di Indonesia pasien kita lebih baik, dapat 7% ya. Ini mahal ya. Dan sekarang kecenderungan sekarang saya juga melihat ya BPJS tidak tanggung dan orang tidak mampu. Saya sedang memberikan 1 gram seringkali ya. Hasilnya lumayan baik kok itu. Nah, kita saya kira sebagai negara yang tidak terlalu kaya ya, kita harus tahu diri juga yang ikut berkiblat kepada Amerika dan sebagainya ya. Kita harus punya sendiri bahwa bagaimana kita efisien gitu ya. Karena daya beli kita juga tidak tinggi, pemerintah kita juga tidak terlalu kaya raya, duitnya kemana nggak tahu gitu ya. Nah, harus kita efisiensi. Lalu kemudian pemberian asetosal, aspirin ya, 30-50. Dulu digunakan 80-100, betul ya. Dan ternyata bahkan banyak penelitian menyatakan bahwa 80-100 itu nggak perlu. Ya. Dan banyak menimbulkan juga anemia, karena perdarahan yang tersembunyi, occult blood ya. Dan itu perdarahan tersembunyi itu walaupun tidak menurunkan HP signifikan, tapi tidak diperlukan juga ya. Karena dengan 30-50 sudah cukup sebenarnya. Sampai demamnya reda. Kemudian diberikan 3-5 ml per kilo sehari sekali selama 6-8 minggu sampai ekonya normal atau sampai ekonya normal, minimal 6-8 minggu ya.
Nah, kalau aneurisma yang kecil dan medium size ya, dengan Z-score di bawah 8 ya, kita berikan hanya aspirin selama aneurisma itu menetap. Tetapi pasien-pasien dengan giant, bukan giant, ini giant ya, giant aneurysm, Z-score di atas 10 atau di atas 8 mm diberikan aspirin plus antikoagulan, misalnya warfarin. Ini repot, pemberian warfarin pada itu repot. Kenapa? Terus setiap bulan periksa INR-nya, International Normalized Ratio, jadi harus 2 sampai 2,5. Ada pasien saya yang nggak tahu salah minum obat atau gimana, sampai 9, babak belur, pada rasa putih semuanya, biru semua anaknya. Saya ngeri banget, untuk bisa diselamatkan. Gitu. Jadi banyak masalah. Dia nggak boleh olahraga yang kena luka, perdarahan, sebentar mimisan dan sebagainya ya. Repot. Jadi jangan sampai kita menemukan pasien yang sampai pada fase giant aneurysm ya. Masalahnya rumit. Nanti kita jelaskan. Ini 1 gram di Jepang sudah mulai, saya juga sudah mulai 1 gram menggunakan lama juga sebenarnya. Pasien di swasta pun yang kurang mampu, saya 1 gram, hasilnya alhamdulillah bagus. Ya, tidak beda banyak, baik outcome-nya maupun kecepatan reaksi untuk demamnya reda ya. Kita sedang melakukan penelitian di RSM untuk 1 gram ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada hasil, kita jadikan rekomendasi itu ya. Mahal, jadi kita menghemat separuh biaya lumayan kan. Dan apa sih peranan IVIG, intravenous immunoglobulin? Nomor 1 antiinflamasi, nomor 2 mencegah terbentuknya arteri koroner. Jadi fasenya diberikan pada saat mencegah ya. Kalau sudah kena arteri koroner, datang dengan arteri koroner sudah aneurisma, udah ada demam, itu nggak ada gunanya ya IVIG. Oh ibu, anak ibu sekarang sudah ada kena aneurisma koroner, terus kasih IVIG, tidak itu. Tidak ada gunanya lagi. It's too late. Ya. Diberikanlah IVIG paling bagus pada hari ke-5 sampai ke-7 demam, maksimum hari ke-10. Tapi kalau setelah hari 10 masih demam, kita bisa berikan. Tapi kalau mencari ke-15, 20, udah ada aneurisma koroner, nggak demam lagi, Anda tidak perlu memberikan IVIG. Percuma saja buang-buang uang. Ya. Tidak akan bekerja lagi IVIG di situ. Nah, imunoglobulin ini sebenarnya dulu di Jepang ini, waktu Bapak Kawasaki menemukan Kawasaki ya, dia tidak tahu bahwa itu kena ke jantung. Sama sekali nggak tahu. Beliau ini kan dokter jantung anak, dokter GP ya, general pediatrician ya. Pediatrician ya, dia nggak tahu waktu itu. Tahu kenapa berapa lama kemudian, 2-3 tahun kemudian, setahun kemudian banyak pasien meninggal. Itu diotopsi, ternyata koroner yang kena. Mulai tahun 68 itu baru tahu bahwa sebenarnya Kawasaki menyerang jantung. Jadi bukan pada fase awal Kawasaki menemukan. Nah, zaman dulu belum ada IVIG ya, waktu tahun 68 belum ada. Kalau masih preparatif bentuk subkutis yang tidak bisa diberikan ya. Yang IV itu belum lazim digunakan ya. Dan Kato itu meneliti tentang penggunaan steroid ya, steroid. Tapi berbahaya untuk jantung. Makanya kita katakan kalau Anda kasih steroid pada fase awal Kawasaki nggak punya uang, kasih steroid, betul, demamnya cepat turun, bagus ya semua. Tapi jantungnya akan tambah rusak seringkali. Itu dibuktikan penelitian Kato ya. Dan tahun 1984 barulah kita menggunakan IVIG. Ini penelitian dari Fuso. Ini juga bukan penelitian sebenarnya, dia coba-coba gitu ya. Dulu digunakan 400 kan, yang idealnya sampai 2 gram ya, single dose ya. Ini sejarah IVIG tahun 40 udah mulai ya, intramuskular atau IAM ya. Dan ini makin hari IVIG kita makin sempurna. Tahun 2010 udah antivirus dan sebagainya. Dulu ada pernah riwayat pemberian IVIG lalu pasien terkena HIV. Zaman dulu karena belum seperti sekarang filtrasinya segala macam ya. Jadi makin kecil makin aman. Tapi tentu konsekuensinya makin mahal IVIG-nya di sini. Kita belum bisa bikin, harusnya Indonesia bisa bikin ya, karena kasus kita masih akan banyak ya. Negara-negara seperti India, Thailand, dan sebagainya udah bisa buat sendiri. When is the best time to give IVIG? Nah, ini pertanyaan tadi saya jelaskan juga, paling antara 3-5%. Ini prevalensi koroner kalau diberikan pada hari ke-5 ya masih 5% ya. Hari ke-7 jadi 7%, tapi diberikan hari ke-7 ke atas 26% prevalensi koronernya. Kalau tidak diberikan sama sekali berapa? Koroner bisa mencapai 40% kerusakannya. Kalau tidak diberikan sama sekali ya. Jadi the earlier the better ya. Lalu orang berpikir apakah kalau gitu makin gini aja kita berikan hari kedua, ketiga berikan saja IVIG katanya. Kan lebih baik katanya. Ternyata tidak demikian ya. Kadang-kadang kita menemukan pasien begitu jelas khas ya. Labnya cocok, semua cocok, full blown Kawasaki disease complete ya itu. Kita bisa mengatakan ini Kawasaki, mungkin hari ketiga, keempat dan sebagainya kita bisa. Tapi ini pro kontra ininya. Ini ada yang mengatakan seperti ini resulted in better coronary outcomes and decrease the total length of time. Jadi di bawah hari ke-5 bagus kata dia nih, kata si Shirley ini ya.
Akan tetapi penelitian lain mengatakan tidak katanya. Early is likely to result in greater requirement additional IVIG. Jadi jangan terlalu cepat katanya. Kalau terlalu cepat malah nanti bisa perlu 2 kali. Nah, ini juga sama ya, IVIG did reduce coronary admission compared with conventional therapy ya. Jadi nggak ada manfaat terlalu dini pemberiannya sebelum hari kelima. Ya. Lalu saya bagaimana? Saya juga pengalaman gitu. Dulu saya mungkin kurang pinter kali ya. Jadi berikan IVIG secepatnya. Saya bangga didiagnosis dengan tepat, IVIG dengan segera. Tapi ternyata pengalaman saya juga demikian. Semakin dini kita berikan, dia butuhnya malah 2 kali lipat. Karena penyakit belum full blown kita pangkas gitu ya. Jadi sekarang saya nggak berani berikan sebelum hari ketiga keempat supaya mencegah jangan sampai dia 2 kali pemberian IVIG. Kan mahal sekali sudah apa 2 kali ya. Jadi kita tunda hari keempat kelima minimal dan hasil lebih baik yang saya dapat gitu ya. Ini kerja imunoglobulin di Kawasaki masih hipotesis ya, hipotesis. Jadi belum ada pasti gimana cara kerjanya. Tapi apakah IVIG aman? Teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan IVIG. Hati-hati, jangan. Kalau nggak ada indikasi yang jelas, jangan diberikan ya. Benar-benar yakinkan bahwa itu Kawasaki benar ya. Karena itu juga berbahaya buat kantong pasien ya. Kita juga bisa punya risiko atau tuntutan pasien. Anak saya bukan Kawasaki kok, dokter kasih IVIG ganti dok 50 juta katanya. Repot kita jadinya misalnya. Menurut penelitian si Baba ini katanya IVIG meningkatkan blood viscosity, kekentalan ya. Makanya bisa jadi tromboemboli. Ya. Mencegahnya bagaimana? Jadi kadang-kadang teman-teman kalau melihat Kawasaki itu kan anaknya biasa rewel, nggak mau makan, nggak mau minum. Itu dehidrasi stage ya, dehydrated. Jangan sekali-kali memberikan IVIG pada fase dehidrasi. Buatlah rehidrasi dulu ya, walaupun cepatnya tidak. Ada beberapa pasien yang saya lihat teman sejawat yang diberikan itu cepat, akhirnya kadang-kadang pasien itu efek sampingnya luar biasa. Ada sakit kepala, saya mau pecah kepala katanya gitu. Hati-hati ya. Atasi dehidrasi dulu. Berapa jam cukup Anda ada? 3, 4, 5, 6 jam dehidrasi atasin. Barulah kita masukkan IVIG ya untuk mencegah terjadinya peningkatan blood viscosity itu ya. Juga cerebral infarction pernah temui deh. Jadi infark cerebrum ya. Juga terjadi hemolytic anemia. Saya ketemu beberapa kasus hemolytic anemia pada Kawasaki disease. Gejalanya apa? Anak dikasih IVIG pucat sekali. Pucat ya. Terutama pada pasien pemberian yang kedua gitu. Ini bahaya juga ya, jadi hati-hati kita mestinya benar-benar. Yakinkan bahwa memang benar-benar IVIG ini is indicated ya. Dan juga severe systemic symptom, hemodynamic changes, respiratory difficulty. Anafilaksis saya belum pernah alami, tapi ada beberapa yang melaporkan demikian ya. Pusing kepala ya, anak besar terutama ya. Saya pernah memberikan IVIG pada pasien dengan autis ya, karena mereka ada pasukan pengantar untuk pasien IVIG dari Amerika. Penelitian Prof. Gupta katanya IVIG bagus buat autis. Lalu mereka bawa surat pengantar, saya berikan. Apa gejalanya? Luar biasa sakit kepala katanya. Anak besar biasanya kan bisa menceritakan. Anak kecil nggak bisa cerita, mungkin juga sama juga kan cerita. Mialgia, menggigil, ada yang muntah, ada yang demam, ada yang panasnya naik, ya menggigil. Dikasih pada Kawasaki panasnya 38, dikasih IVIG jadi 40, ada. Hati-hati gitu ya. Kalau gitu kita biasa caranya dengan dikurangin ya speednya itu ya. Dan juga pada hati-hati kalau ada IgA deficiency, reaksi akan makin hebat. VIG yang bagus itu yang low IgA ya, jadi reaksinya lebih minim ya. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi skin breath dan sebagainya ya. Ini prinsipal untuk manajemen akut Kawasaki. Pertama itu tadi saya sebutkan juga ya. Pemberiannya 10 hari pertama ya IVIG. Kalau di atas 10 hari ya. Jadi kalau masih ada demam atau masih gejala inflamasi masih ada di laboratorium, boleh dikasihkan IVIG ya. Disertai koronari dilatasi, disertai ya. Itu hanya koronari dilatasi nggak usah ya. Kemudian jika masih demam, kadang-kadang kasih IVIG masih demam tuh ya. Jangan langsung kasih IVIG ulang. Lihat dulu, kenapa demamnya. Saya berapa kali mengalami demikian, kasih antibiotik langsung turun panasnya, nggak usah IVIG yang kedua ya. Kalau di atas 36 jam ya, setelah IVIG selesai, dia masih demam, kita curiga apakah ini IVIG resistant ataukah ada faktor lain, mesti cari ya. Saya berapa kali memberikan IVIG, ada sampai 2 kali sampai maksimum 3 kali, malah sampai ada 7 jurus terpaksa dikeluarkan. Dikasih IVIG 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, 3 tidak mempan, terus diberikan cyclosporin, infliximab, cyclophosphamide segala macam dibom. 7 jenis obat baru dia turun demamnya. Ada berapa yang resisten benar, sulit menghadapinya. Ada saya berikan infliximab, setelah itu saya kaget lihat SGOT-nya 6.000.
pusing kepala saya juga ya. Tapi alhamdulillah happy end semuanya gitu ya. Asal jangan terlambat gitu ya. Dan pasien untuk coronary dilatasi pakai Z-score ya, jangan pakai ukuran size lagi ya. Dan pasien yang giant aneurysm mesti sering di echo ya, dan di bawah anak di bawah 6 bulan ini sangat risiko untuk terbentuknya aneurisma koroner. Jangan main-main, segera cepat kalau Anda ragu segera konsulkan, jangan dipiara gitu pasien itu ya. Nanti disangka sepsis dan sebagainya. Saya pernah ketemu seorang bayi umur 33 hari ya. 33 hari ya, pada usia 20 tahun dia demam. 20 hari dia demam. Dianggap sebagai sepsis di sebuah rumah sakit swasta. Sepsis sampai umur sebulan lebih lewat. Saya terus ada ruam merah-merah dikonsulkan ke saya. Saya lihat, wah, koroner sudah membesar, jaga tabung sudah membesar, gitu. Saya bilang ini Kawasaki, saya berikan obat langsung ya, alhamdulillah baik. Jadi pasien-pasien bayi itu jangan dianggap sepsis terus semuanya. Laporan luar negeri ada 17 hari yang Kawasaki. Karena sudah berikan antibiotik, pikiran jamur dan sebagainya nggak ada. Apalagi ada ruam merah-merah, pembesaran leher di sini ya, kelenjar getah benih 5. Pikirkan Kawasaki. Obatnya itu IVIG. Dan beberapa pengalaman saya, alhamdulillah sembuh. Gitu ya. Dan pasien-pasien dengan coronary artery yang di atas 10, Z-score-nya itu berbahaya. Risikonya banyak sekali ya. Nanti kita bicarakan di sini ya. Nah, tadi yang katanya bagaimana pemberian dini. Pasien treated earlier are more likely to require additional therapy. Ini saya pengalaman saya ini yang betul nih ya. Jadi sama dengan pengalaman dari Simuta ini ya. Ini juga yang IVIG yang masih diperdebatkan kapan berikan sesudah. Jadi saran saya jangan diberikan sebelum 5-4-5 hari ya. Selalu berikanlah setelah 5-7 hari biasa bagusnya ya. Beritanya banyak kontroversi, tapi umumnya mendukung bahwa jangan terlalu cepat pemberian, dan saya juga pengalaman saya pribadi demikian ya. Nah, kalau orang nggak punya uang bagaimana? Sering pertanyaan timbul. Kasih IVIG separuh dosis saja. Ya. Separuh dosis nggak punya uang, kasih ya 4 dosis barangkali ya, 1 gram ya. Kan 2 gram paling ideal kan, dengan 2 gram itu aneurisma tinggal 2,6% kemungkinannya. Kalau Anda kasih aspirin saja 15% masih ya. 1 gram 8,6% ya kemungkinannya nih. Tapi kita dapatkan di Indonesia nggak segini kok angkanya. Jadi berikanlah sebisanya. Pernah ada pasien saya yang dok saya nggak ada uang, gimana? Ibu punya uang berapa? Ada 10 juta, sudah berikannya dapat 2 botol. Kita berikan dengan bismillah, alhamdulillah pasien demamnya turun, udah pulang gitu. Ya. Tapi ada juga yang seperti tadi, dikasih IVIG 2 kali pun masih belum mempan. Tapi biasanya gitu tuh saya lihat orang kaya-kaya ya. Kemarin ada pasien dari luar kota datang, saya berikan IVIG dan berapa kali anaknya gemuk 50 kilo ya. Pulang dari rumah sakit targetnya 500 juta rupiah, kurang lebih 500 juta saja rumah sakitnya. Tapi dia happy banget, dia bilang nggak apa-apa dok, yang penting anak saya sembuh katanya gitu ya. Segala macam jurus dikeluarkan, sembuh dan happy end, nggak ada aneurisma ya. Jadi kadang-kadang kita harus berperang memakai senjata yang mahal gitu ya, kalau penyakitnya bandel. Apakah IVIG semua sama? Tidak. Ada plus minusnya. Kalau saya bicara nanti menjelaskan yang lain, pilih baik ya itu aja nggak apa-apa. Nah, kita juga alternatifnya bagaimana? Kadang-kadang mahal kan. Saya membuat penelitian dulu tahun 2020 ya, dan menggunakan Remicade, Infliximab, itu TNF-alpha inhibitor. Jadi kita nggak kasih IVIG sama cek. Mulai dari itu. Ada 5 pasien saya laporkan di Jepang. Orang Jepang tuh herannya kenapa? Kok katanya menyalahi etika katanya. Kalau di Jepang nggak boleh katanya kan, komite etik udah tahu gold standardnya IVIG, kok Anda kasih Remicade. Saya bilang Jepang sama kita beda. Kita ini mencari alternatif ya. Kalau misalnya pasiennya kenapa-napa, supaya yang punya uang kita tolong. Tapi pasien saya seleksi juga, pasien-pasien yang kira-kira bisa lah dapat donor juga obatnya. Ternyata bagus Remicade, menurunkan demam dan sebagainya. Lalu saya pernah dapat tawaran dari University of California, kan Najib tuh buat penelitian itu katanya tentang Remicade. Kan di Amerika nggak boleh kan? Komunitik menelitikan. Saya bilang, tapi saya lihat kayaknya hasilnya nggak gitu bagus. Saya bilang nggak usah, jangan. Mereka sudah siapkan biaya berapapun, silakan kita buatkan suatu protokolnya, Anda kerjakan saja katanya. Jadi mereka memadikan pasien kita sebagai manusia percobaan. Jadi saya bilang, ya usah jangan deh, saya lihat hasilnya nggak terlalu bagus ya. Dan untuk koronernya, jadi koronernya nggak bisa ditekan dengan itu. Demamnya turun cepat, bagus ya. Yang terapi lain, terapi invasif biasanya kita dengan coronary artery bypass graft ya, kalau udah berat ya. Balon angioplasti gagal ya. Ada seorang pasien saya Kawasaki datang dengan sumbatan total ya, total sumbatan. Terus saya bilang, bapaknya dokter kandungan dari Bali. Saya bilang, Pak ini mesti di bypass ya, dua-dua sumbatan dari echo itu kiri kan, yang sebelah kanan sorry. Ada sumbatan juga jauh. Ini punya cerita lucu ya. Jadi ini mohon maaf saya cerita sedikit supaya ada gambaran buat teman-teman sekalian ya. Ini seorang dokter kandungan ya di sebuah kota di Indonesia. Anaknya itu SMA laki-laki satu-satunya dan sangat berharga menurut dia gitu.
SMA itu naik tangga capek. Dia bawa ke dokter kardiologi anak dewasa, dokter kardiologi dewasa di sana. Kalau dewasa karena umur 18 tahun ke kardiologi anak di sana, dirujuk ke saya lihat, waduh ini obstruksinya berat ya, dari eko yang saya bilang, Pak dokter, saya bilang sama dia, kita masuk ya ke PJT, mau saya angiografi ya, cross, nanti mungkin kita lihat bagaimana apa mestinya. Kayaknya ini akan berujung kepada bypass, hampir pasti saya bilang gitu, karena tumpukannya berat banget ya. Tapi untuk bikin bypass itu kan saya buat angiografi dulu, saya kirim ke Jepang biasanya gitu. Jepang melihat oke, datang gitu ya. Dia ketakutan rupanya. Dia pergi ke seorang kardiolog dewasa. Dia pasang stent dua-duanya, dua obstruksi itu. Tadi pasang stent, dia telepon saya, Dokter Najib, terima kasih banyak loh, anak saya sudah ada enak. Gimana dipasang stent sama Dokter Anu yang terkenal katanya itu. Ya nggak apa-apa ya Pak. Tapi sebenarnya idealnya bypass ya. Oke. 2 bulan kemudian dokter yang pasang stent itu nelpon saya, Dokter Najib, saya bingung nih, pasien saya pasang stent, patah stentnya dua-duanya. Iya dok, emang kayak Kawasaki tidak bisa seperti pasien dewasa dengan aterosklerosis, saya bilang, beda pandangannya walaupun ujungnya sama. Kalsifikasinya sangat berat biasa di Kawasaki ya. Akhirnya nggak tahu pasien bagaimana, anak orang tuanya walaupun dokter takut kalau di bypass nanti satu-satunya, kita maklum juga ya. Terakhir transplantasi ya. Last choice ya, rantai jantung. Di Indonesia belum ada. Ini biayanya juga, bypass di Jepang murah Pak biayanya, cuma 1 miliar gitu ya. Kalau transplant mungkin sekitar 5M gitu ya. Apa komplikasi yang jantung yang utama? Aneurisma ya. Ada beberapa yang ruptur ya, ruptur. Ada cerita lagi orang pasien di Jepang, saya kemarin cerita juga, pasien di Jepang, di kota sebuah kota Jepang datang ya, anak laki-laki ke UGD, demam semua. Dokter sana kan pinter, GP-nya juga pinter. Wah, Kawasaki ibu, katanya dia bilang. Ayo, masuk. Masuk ke rumah sakit. Besok pagi jam 10 dokter akan datang, pediatri kardiologis untuk eko. Jam 8 pagi, pasien tiba-tiba pingsan. Langsung nadinya hilang. Bingung semua perawat dan sebagainya. Bingung. Lalu di sana kan diotopsi. Ternyata koroner arterinya ruptur. Belum sempat pasien itu diperiksa dokternya, belum sempat di eko. Ya. Ternyata besar koroner arterinya ruptur. Jadi hati-hati pasien Kawasaki, bisa mati mendadak, bisa. Walaupun itu jarang sekali ya. Jadi ini ruptur ya. Dan di Jepang ada beberapa pengalaman juga laporan orang-orang dewasa yang ciklusnya riwayat Kawasaki mengalami serangan jantung ya. Seorang kawan saya, Dr. Gordon di Amerika Serikat, mengatakan bahwa dari penelitian dia 20% ya yang dengan ACS koroner akut pada dewasa, 20% punya riwayat Kawasaki. Dia ahli dalam itu, dia memberikan suatu gambar. Ini kayak model ini bukan yang biasa terus, tapi ini dari Kawasaki pada anaknya nggak ketahuan gitu ya. Kedua miokarditis ya tadi ya. Miokarditis juga ya. Biasa kita ukur dengan NT-proBNP tinggi itu biasanya miokarditis ya. Kemudian kontraktilitas berkurang. Perikarditis ini banyak ya, walaupun biasanya ringan. Systemic arterial aneurysm kita udah ada juga tadi ya. MR ya, mitral regurgitasi cukup sering ya, tapi biasanya ringan dan akan hilang sendiri. Dan dilatasi aortic root ya, kadang progresif ini ya. Kemudian miokardial infark miokard ini paling bahaya. Aritmia bisa ya. Dan kematian mendadak dikatakan tadi karena salah satunya adalah ruptur arteri koroner. Jadi jangan pasien Kawasaki kita hati-hati ya ngadepin, jangan anggap sepele gitu ya. Dia bisa tiba-tiba jelek dan kita akan kena risikonya. Nah ini apa yang bisa kita jangan periksa di ekor, periksa koronernya ya, arteri koroner, kemudian miokardnya, kemudian katup-katupnya dan aortic root. Kemudian adakah perikardal abnormalitasnya. Nah ini ya. Jadi terjadi yang dinamakan sebagai fracture of internal elastic lamina. Jadi fraktur. Intimannya lapis sendalnya fraktur, jadi dinding ini kehilangan elastisitasnya, jadi maksudnya jadi lembek gitu ya, nggak bisa bertahan. Jadi aneurisma begitu ya. Nah, ini juga pergerakan. Kalau normalnya kan arteri kan pergerakannya itu laminar ya, normal ya. Kemudian kalau dengan inflamasi yang kedua ini gambarnya decrease blood flow ya, jadi mengecil. Tapi kalau aneurisma dia melebar, tapi airnya muter gitu ya. Jadi turbulence ya, dan turbulence ini risiko jadi trombus itu yang nomor 3 ya. Nah, ini juga kira-kira perjalanan gini, aneurisma koroner lalu menjadi persisten ya, bisa juga ke sini menjadi trombus, bisa terjadi stenosis, bisa juga terjadi intimal proliferation menebal tapi lumenya normal tapi dindingnya menebal bisa. Lalu bisa terjadi oklusi. Nah, bahayanya oklusi. Kalau oklusi itu kalau di distal itu mungkin kemungkinannya fatalnya nggak begitu banyak.
satu LAD di ujung-ujung. Karena yang diperdarahi arteri itu sedikit, jadi otot jantung mati sedikit. Tapi kalau dia di proximal, LMCA atau RCA proximal itu sangat berbahaya. Kematian bisa terjadi dengan cepat. Sama dengan dewasa juga begitu ya. Eukardiografi mutlak yang dilakukan ya. Kita melihat berbagai macam hal, jadi yang diperlukan dengan koroner gitu ya. Nah, klasifikasi kita yang teruntuk dengan Z-score ya, American Heart Association. Jepang dulu masih memakai dengan kriteria ukuran ya, nominalnya berapa mili dan sebagainya. Ya kalau kita nggak bisa Z-score, kadang-kadang kita mungkin orang nggak punya daftar atau sebagainya boleh itu, tapi tidak dianjurkan ya. Karena misalnya arteri koroner ukurannya 4 mm katakan. Untuk bayi itu udah besar Z-score tinggi, tapi untuk anak ABG itu normal. Jadi 4 mm untuk siapa dulu ya. Kalau kita katakan kalau ABG 4 mm normal, tapi kalau bayi 4 mm itu udah di atas yang lumayan ya. Oke, 4 mm masih normal, nggak untuk siapa dulu ya. Jadi harus gunakan Z-score sesuaikan dengan body size ya. Itu dengan BSA, body surface area. Jadi kita memakai biasanya dengan ini Z-score ya. Ini bentuk-bentuk dari aneurisma koroner ya, normal, scapular ya, fusiform, segmental, ektatik gitu ya. Tadi saya kasih contoh tentang pasien yang terlambat datang ya. Sebelah kanan itu ya LAD ya. Itu giant aneurysm LAD, giant ya. Walaupun giant di Indonesia ditutup, tapi di Kawasaki masih ada giant kok. Nggak usah khawatir jadi. LAD ya, besar ya lihatnya ya. Cukup besar ya. Sini giant ya. Normalnya cuma segini nih. Ya, kira-kira ya. Ukuran yang sesuai usianya ya. Cuma dikit ya. Ini besar ya. Ini apa risikonya? Risikonya nanti kalau aneurysma itu suka terjadi stenose di pangkalnya, justru di pangkalnya, dekat LMCA-nya, pangkalnya. Dan di distalnya. Jadi inflow dan outflow itu jadi stenosis lama-lama itu. Nah itu menimbulkan luar biasa kesulitannya. Dia trombos, serangan jantung, dan sebagainya. Kalau kita ketemu giant, mesti hati-hati. Harus diperiksa terus-menerus, continuous. Memberikan obatnya bukan hanya aspirin, tapi aspirin plus antikoagulan. Misalnya warfarin, itu saya katakan dengan segala konsekuensinya ya pemberian warfarin. Ini juga yang kanan kita lihat ya, RCA sebelah kanan di kiri ya, kecil. Ini yang giant RCA ya, sebelah kanannya. Dengan segala masalahnya ya. Ini pemberian obat-obat antikoagulan yang sudah level situ pengobatannya sudah sophisticated, berbagai macam kita usahakan menyelamatkan jangan sampai jadi trombus. Kadang ada beberapa pasien datang dengan trombus ya. Nah, ini pasien-pasien yang sudah ada residu koroner abnormal itu residu, jadi harus tetap di follow up ya. Dan juga ini katakan tadi bahwa pasien-pasien dewasa yang kena serangan jantung sekarang mulai terbukti banyak Kawasaki kecilnya kena Kawasaki nggak ketahuan gitu ya. Pasien dengan giant score-nya Z-score di atas 10 itu kandidat utama untuk jadi berbagai masalah jantung gitu ya pada saat dewasa nanti. Walaupun itu sudah koroner sudah mengecil misalnya aneurismanya, jadi normal, bisa dia normal kalau nggak terlalu besar, tapi tetap kelainan dinding koroner itu tetap akan menetap dan vascular dysfunction. Jadi nanti kalau kita kasih acetylcholine misalnya dia nggak mau bergerak dia, biasanya acetylcholine bisa bermain-main ya penelitiannya gitu ya, koroner bisa dilatasi, obstruksi ya. Nah pregnancy and delivery itu bisa, tapi paling masalahnya trombosis ya. Pasien-pasien saya kan saya mulai Kawasaki 25 tahun lalu ada berapa yang sudah mencapai usia dewasa ya dan sebagainya. Dan saya biasanya rujuk ke kardiolog dewasa. Sayangnya kardiolog dewasa tidak paham juga, akhirnya kembalikan juga. Dok, itu pasien dokter ini kalau nggak tahu Kawasaki apa ya, ada kardiologis ya, lalu dia periksa segala macam, akhirnya pasien balik kena menghabiskan biaya nggak terkira gitu ya. Karena mereka tidak belajar ini memang gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi akhirnya saya pasien dewasa juga kalau Kawasaki tetap saya anjurkan datang ke saya atau saya yakin dokter dewasa yang bisa menangani gitu ya. Itu ada laporan juga laporan dari Jepang ya, pasien giant aneurysm itu bypass bisa hamil dan melahirkan dengan sukses ya. Tapi tentu perlu pengawasan yang cukup rumit ya. Dan ada beberapa Kawasaki yang saya tekan tadi seperti putranya dokter tadi itu silent ya, bertahun-tahun silent ada gejala. Tiba-tiba pada usia dewasa muncul gejalanya. Pasien tadi yang saya katakan anaknya dokter, saya tanya, dok, apakah dokter pernah mengalami anaknya ini pernah lagi? Pernah dokter Najib. Waktu anak saya umur 9 bulan katanya ini, anak saya kena demam merah-merah katanya. Saya keliling dokter di kota itu anaknya, semuanya bilang ini infeksi virus dan sebagainya. Kulitnya ngelupas nggak? Iya ngelupas waktu itu katanya. Jadi bagaimana terus ya karena nggak ada gejala saya diam
demamnya turun, saya nggak ngerti itu Kawasaki. Dan silent bertahun-tahun, hampir 17 tahun silent, without any symptoms ya, sama sekali mulus. Umur 17-18 tahun mulailah dia sesak napas, ya, naik tangga nggak bisa. Itu jadi bisa silent bertahun-tahun ya. Jadi apa artinya? Kita jangan sampai miss kalau diagnosis Kawasaki ya. Sekali kita miss, kita anggap udah nggak ada apa-apa, jangan pikir selesai di situ masalahnya. It's a matter of lifelong matter ya. So, umur hidup perjalanan saya. Kalau ada aneurisma, kita pelihara bom waktu di situ. Bertahun anak ini mungkin bisa ini. Dan ekonya nggak bisa harus benar. Kadang-kadang eko kita miss sesuatu aneurisma. Nah, kita nggak sampai ujung periksanya. Lalu aneurismanya akan menjadi suatu bom waktu suatu saat ya. Dan menyedihkan sekali ya, luar biasa nih saya mengalami. Saya alhamdulillah menangani pasien Kawasaki sudah hampir 2000 kasus ya, dan dengan berbagai macam ragam suka dan dukanya, rasanya kadang-kadang kita pasien kepengen nangis gitu ya, orang tua nangis kita kapan ikut nangis ya. Begitu besar penderitaannya. Jadi jangan yang sepele nih, jangan. Anda benar-benar harus yakin benar-benar Kawasaki, jangan sampai miss. Dan kalau Anda tahu dokter anak juga ya, jangan kalau ragu-ragu jangan dicoba-coba ya. Konsulkan ke yang lebih ahli dekat-dekat Anda gitu ya. Yakinkan bahwa benar ini. Jadi Anda lepas dari tanggung jawab juga, dan ini enak ya. Jangan kita coba-coba ya. Nah, ini misalnya mesti ada EKG, echo, tes dan sebagainya. Nah, ini kalau surgical, nah, terakhir surgical. Surgical itu kita kan kalau misalnya memang HPG itu berat ya, stenosis dan sebagainya ya. Saya biasanya saya kerjakan dulu angiografi, dari angiografi kita tahu, karena di echo biasanya kita nggak terlalu akurat ya sebenarnya ya. Pasti yakin, lalu kita kirim ke Jepang. Jepang sana saya ada kenalan ahli jantung yang utama yang pengalamannya banyak, obatin tim Kawasaki Indonesia belum ada. Lalu mereka operasi ya. Bypass, kalau setuju mereka yang bypass ya. Nah, ini jangka panjangnya kalau Z-score 1 ya di bawah 2 ya. Level 1 ya. Enggak apa-apa, enggak usah diapa-apain. Z-score 2 sampai 2,5, transient dilation kita katakan level 1. Z-score 2,5 sampai di bawah 5 itu small aneurysm ya, low dose aspirin ya, sampai di atas 6 minggu sampai normal ya. Lalu Z-score antara 5 sampai 10 medium aneurysm ya, long term antibiotic terapi lama, jadi sampai dia menjadi normal ya. Tapi kalau di atas 10 large giant aneurysm ini masalah benar-benar, saya mengalami itu masalah ya. Bandel gitu kebanyakannya, bandel. Anaknya bandel, penyakitnya bandel. Tapi ada berapa juga baik, tapi jangan sangka dia baik seumur hidup dia akan cacat itu kardiak koronernya ya. Nah, ini contoh sudah kelainan katup pada Kawasaki, mitral regurgitasi. Ini juga tadi yang saya sebutkan dilatasi ya. Ini apa pasiennya? Ini pasien saya yang bandel karena mungkin nggak punya uang. Giant aneurysm ya, terus berapa lama nggak datang, 2 tahun, datang dengan keluhan sesak napas. Saya eko, saya ada suatu massa di sini. Apa massa ini? Jangan percaya dengan satu view kalau eko ya, ambil view yang lain. Ternyata trombus di sini ya. Trombus. Lalu saya rawat dan berikan trombus dan jadi sudah baik ya. Kateterisasi saya lakukan juga biasanya untuk pasien-pasien yang ada indikasi ya, tercuriga aneurisma multiple, tercuriga iskemia atau ada stenosis, kita akan kateterisasi yang memang lebih semoga satu gold standard untuk koroner ya, untuk apa pendewasaan untuk anak ya. Nah, ini contohnya kateterisasi kita lakukan ya. Anda bisa di situ ya, pelebaran ya para kawan koronernya ya, seperti pisang gitu ya, di atas ini ya. Ini satu lagi. Nah, Anda bisa begitu ya, pelebaran, penyepitan dan sebagainya ya, aneurisma tuh. Ini pasien yang terlambat ya semuanya ya. Nah, ini juga ya pelebarannya. Jadi seperti pisang ini. Aneurisma yang ini giant aneurisma ya. EKG bisa dikelainkan, bisa. Jadi jantung nomor 1 di koroner dari segi morfologis ya. Kedua dari irama juga bisa ya EKG, tapi ya, tidak terlalu sering biasanya ya. Saya pernah menemukan ada yang dengan SVT, tapi ada beberapa yang ini seperti kasus yang ini kita temukan ada ST depresi kita di sini ya. Anda lihat di sini EKG-nya ya, yang ini ST depresi ya. Dan sinus takikardi, kebanyakan takikardi karena juga demam dan sebagainya. Kita berikan IVIG langsung normal ya. Jadi aneurisma itu biasanya ya untung cenderung untuk mengecil dengan waktu. Itu stenotik ya, itu susah ya. Dan itu juga kalau di atas 8 mili atau di atas Z-score-nya 10 itu susah juga ya. Jadi worst prognosis occurs in giant aneurysm. Prognosisnya paling buruk, semua dunia mengakui itu paling buruk. Masih bermasa, sedunia masih bermasa ada gini, pusing, banyaknya pusing ya.
Sudah ada SOP tapi beda-beda masing-masing center. Saya juga punya SOP sendiri untuk menangani ini, mereka juga punya sendiri. Kadang-kadang kita tukar pikiran bagaimana, ya tapi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah ini juga ya untuk jangka panjang long term assessment ya, dilatasi bagaimana, kita ada tabel-tabelnya kapan mesti diulang dan sebagainya ya. Ini juga sama, tadi Ruli sudah jelaskan juga ya. Ini teori koroner ya, aneurisma ya. Nah ini juga jangka panjangnya ya. Jadi remodeling bisa terjadi ya, terutama jadi aturan itu bisa remodeling, jadi memperbaiki sendiri bisa ya. Tapi tetap aja remodeling itu belum tentu jadi normal. Remodeling kadang-kadang kalau dia mengecil-kecil tahu-tahu tiba-tiba masih stenosis. Dia tadinya besar sekali lalu mengecil-kecil terus. Saya pengalaman itu stenosis malah berbahaya jadi masalah jadinya. Orang tua menghadapkan ya mudah-mudahan dok ya pasien anak saya mengecil-kecil, mengecil-kecil, kelewat mengecil stenosis. Masalah timbul baru lagi. Jadi monitoring ini sangat perlu ya. Untuk jangka panjang ini, nah ya harus pasien-pasien ini harus diperiksa. Dan pasien tidak boleh overweight di sini ya, obesitas paling pantang pasien Kawasaki ya. Dan testing minimize exposure to ionizing radiation. Ionizing radiation bisa CT scan ataupun ya CT scan, echo kan tidak, ataupun angiografi ya. Sekarang CT scanning baru itu cukup bagus saya lihat ya, karena mereka itu punya radiasinya very low, rendah sekali radiasinya ya, jadi lebih baik ya. MRI nggak sebagus CT pengalaman segitu. CT lebih tajam gambarnya, MRI itu kurang. Untungnya MRI tidak ada radiasi ya. Dan sedentary lifestyle nggak, jadi pasien Kawasaki udah pernah Kawasaki yang berat batu harus jaga pola hidupnya ya, sehat ya. Women with coronary aneurysm can carry pregnancy successfully, but should have reproductive counsel. Konsul dulu kalau mereka mau hamil ya. Dan monitoring ya, counseling regarding traditional risk factor is appropriate to reduce the likelihood of later atherosclerosis. Nah ini orang kebanyakan berapa sekarang kalau pernah Kawasaki waktu masih muda nyampe cenderung atherosclerosis tuanya akan sangat mungkin, walaupun masih diperdebatkan karena kita kan Kawasaki relatif baru ya, belum sampai ada pasien 80 tahun gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan ketahuan juga dengan berlalunya waktu ya. Ini penelitian kita tentang long term antikoroner selama ini, penelitian saya selama 10 tahun saya ikuti pasien-pasien dengan koroner ya. Ada yang giant, ada yang biasa. Hasilnya apa? Ya, jadi kebanyakan kalau yang small to medium, size-nya 77% akan regresi dalam 2 tahun. Tapi giant aneurysm di atas 8 mm, di atas 10 akan persis menetap. Ya. Dan ini jadi outcome koroner ditentukan oleh diameter dan bukan dari lokasi. Jadi bukan lokasi mau di mana-mana enggak, tapi ke diameternya, makin besar diameter makin susah ya. Dan regression itu lebih mudah terjadi pada yang ukurannya kecil ya, jelas logis ya. Makin kecil makin mudah regressi. Ini juga kita lihat di sini ya, penelitian kita ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini RC right coronary artery makin besar dia diameternya makin lama survivalnya makin. Ini kalau yang kecil cepat sembuhnya. Yang sedang cepat. Yang besar bertahan ya, cenderung bertahan ya. Ini juga sama untuk LMCA ya. Yang LMCA ini justru susah. Mereka dengan aneurisma raksasa saja, aneurisma itu cenderung menetap, nggak ada perbaikan. Sekian tahun, sama 10 tahun beberapa ya. Tapi yang LMCA yang menengah membaik, LMCA yang ringan cepat baik. Ternyata ya kalau di sini dalam waktu ya 8 tahun, udah 80 bulan itu udah banyak sekali yang perbaikannya. Ini juga penelitian di luar negeri juga begitu, sama ya. Kalau small coronary aneurysm itu normal ini, normalnya cepat ya. Medium juga lumayan. Tapi kalau yang giant aneurysm, large coronary aneurysm ini bandel ya. Sini ya. Cut off point-nya 8 mm, J square 10 ya. Lalu bagaimana prognosisnya? Kalau semua aneurysm biasa regres 2 tahun ya. Medium aneurysm regres dalam 25 tahun. Giant aneurysm regresi maksudnya yang kembali normal ya. Unlikely to regress. Thrombosis stenosis may follow years later. Ini kita semua kardiolog kalau dia ketemu giant nih ya kadang bingung ya, karena obatnya sudah macam-macam, juga makin tinggi obat yang digunakan, risiko makin tinggi, tapi hasil belum tentu. Nah, bypass tadi sudah disebutkan juga tadi ya, indikasi surgery tadi kita sebutkan. Nah ini mungkin keywords-nya semuanya kita ini kuncinya sih satu slide ini sebenarnya. Yang dari pasien-pasien ini yang kita mesti kuasai ya. Semua pasien-pasien nomor 1 itu udah pernah kena koroner ya. Whether persistent atau mudah. Jadi walaupun menetap atau sudah mengalami perbaikan, mempunyai lifelong risk of coronary thrombosis ya, stenosis dan acute coronary syndrome. Jadi walaupun sudah baik,
Jadi Kawasaki itu harus diobati, harus dipantau seumur hidup. Terutama mereka-mereka yang koronernya besar ya. Kalau yang ringan-ringan mungkin saya bisa periksa kadang 5 tahun kalau yang 5 tahun lagi Bu kembali 3 tahun kalau yang keseringan. Tapi kalau yang giant itu biasanya 6 bulan setahun saya tuh kembali. Karena berapa kali ketemu trombus tiba-tiba. Padahal normal, ada keluhan, tahu trombus. Dan sangat berbahaya ya trombus ini ya, bisa terjadi infark miokard ACS ya. Prof, mohon izin 5 menit lagi, Prof. Ya, terima kasih dokter ini. Ya, kemudian every child or adult who has coronary aneurysm, whether persistent or not, requires lifelong uninterrupted follow-up. Dikatakan lifelong uninterrupted follow-up by a cardiology team with a specialist cardiac clinic. Jadi rawat di mana di spesialis cardiac clinic. Ya, ini orang yang ngomong bukan saya, tapi dari ahli dari Inggris yang Brogan ya. Gitu ya. Jadi a child with past history of cardiac aneurysm who present with any symptoms or signs, ya, thrombus or coronary aneurysm, should be managed in pathway pre-decline. Jadi sama seperti juga ya, spesialis Cedonacen. Kemudian adult with past history of Kawasaki disease or CAA who present any symptoms, ini mesti benar-benar harus dimonitor ya juga ada. Dan semua anak atau dewasa should have person protocol PSP written. Ini di Inggris ketat banget ya. Inggris itu koronernya nggak banyak, jadi mereka bisa begini. Negara koronernya banyak, seperti Jepang juga bisa, kan karena negara maju. Kita ini belum bisa, kadang-kadang pasien tuh post to follow up, gitu, merasa nggak ada keluhan, ya kok nggak ada keluhan, suruh bolak-balik. Anaknya pinter, anaknya bisa kok naik tangga, dok, bisa begini, bisa gini. Ya, tapi susah ya. Dan emergency access to interventional cardiology service will be required di sini ya, emergency access kalau ada kelainan harus bisa ada akses mesti kemana dia serangan jantung dia harus kemana dia harus tahu gitu di mana dokter yang ahli Kawasaki di situ yang in charge itu dia harus tahu kemana dia harus pergi gitu. Nah kita nggak tahu pasien tiba-tiba kena serangan jantung dan tidak tolong bisa meninggal ya. Jadi kesimpulannya ini Kawasaki disease is a vasculitis of unknown etiology ya. Para pasien banyak dokter kenalin saya, tuh Prof, apakah Kawasaki itu autoimun atau bukan? Banyak pertanyaan autoimun. Saya bilang bukan Bapak Ibu, itu otomotif karena Kawasaki ya. Ya, ini bercanda tapi saya. Tapi bukan autoimun, bukan ya. Saya tanya guru saya Profesor Jane Burns katakan sebagai istilah baru auto self regulatory ya, auto regulatory. Jadi sel T4 itu selnya mengalami ngaco, jadi auto self regulatory gitu ya. Dan diinisiasi suatu infeksi katanya, inisiasi infeksi virus masuk lalu kemudian menimbulkan respons imun, mirip seperti pada demam reumatik sebenarnya kan yang membuat kerusakan bukan streptokoksnya, streptok masuk timbul respons imun itu merusak gitu ya. Tapi belum ada buktinya kan. Kalau pada demam reumatik ada bukti ya. Diagnosis didasarkan pada klinis ya, lab test tidak spesifik dan seperti itu. Dan tidak ada gejala klinis Kawasaki yang spesifik ya. Itu strawberry hitam nggak spesifik pada Kawasaki, bisa scan fever bisa. Bahkan juga Bius line tidak spesifik. Ada 9 kondisi yang bisa membuat bius line. Tidak seperti Kawasaki. Bahwa menunjang Kawasaki, iya. Buat Anda saya sarankan yang mudah, cari BCG scar-nya. BCG scar itu kalau ketemu, walaupun tidak patognomonik ya, tapi bisa sangat menunjang ya. Mudah, dokter umum bisa cari BCG scar-nya kalau anak gejala. Kemudian semua pasien Kawasaki harus dirawat dan consultability cardiologist familiar with Kawasaki disease-nya. IV aja tetap mainstay-nya hari ke-5-10 diberikannya, aspirin 30 ml, kemudian turunkan jadi 3-5 ml. Aneurisma koroner kalau nggak diobati ya timbul 20-40% untreated cases ya. Dan outcome-nya tergantung kepada derajat aneurisma koroner. Di outcome penyakit Kawasaki tergantung juga kepada koronernya kena enggaknya. Itu koroner terkena tergantung kepada terlambat tidaknya umumnya. Umumnya pengalaman saya pasien-pasien Kawasaki tidak terlambat hampir semua oke. Tapi yang terlambat hampir semua tidak oke. Jadi jaga jangan terlambat. Ini kewajiban kita sebagai dokter ya, mendiagnosis ini mungkin. Karena kadang pasien tuh datang ke dokter, dokternya tidak paham, lalu ini dan itu terlambat, pasien muter-muter, udah babak belur datang ke kita, wah repot urusannya, kasihan juga masa depannya. Jadi itu aja. Terima kasih dokter ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Najib yang sudah memberikan topik yang sangat menarik.